Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita dan kebiasaan kita ketika kita memulai sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih lagi nikmat iman yang dengannya kita bisa lancar untuk melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan kita. Selawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang kedua ini kita akan sedikit berkenalan atau membahas biografi singkat sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang setelah kemarin kita telah membahas sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, maka pada kesempatan kali ini kita berkenalan dengan khalifah yang kedua, khalifah Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Beliau sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam pertemuan kemarin, berbeda usia 13 tahun dari Rasulullah SAW, jadi cukup jauh ya. Dan berbeda usia sekitar 10 tahun dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang lahir di Mekah tahun 584 Masehi. Dan tentu nanti kita akan lihat bagaimana keutamaan-keutamaan beliau dan juga latar belakang beliau sebelum kemudian masuk ke dalam Islam. Khawati billah, kalau kita lihat nasabnya itu Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Rizah ibn Adi ibn Ka'ab. Jadi beliau bertemu dengan nasab Rasulullah di Ka'ab ibn Lu'ay ibn Fihr, ya, di Ka'ab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq pertemuannya di Murrah, ya, di Murrah. Jadi satu generasi sebelumnya, ya. Adapun Umar bin Khattab, beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada Ka'ab ibn Lu'ay, ya, Ka'ab ibn Lu'ay. Adapun ibu beliau Hantamah binti Hisham ibn Al-Mughirah. Hantamah ibn Hisham atau Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah ini adalah kakak dari Abu Jahal, ya, Abu Jahal, Amr ibn Hisham ibn Al-Mughirah. Baik. Adapun istri dan anak Umar ibn Khattab, ada yang disebutkan, ya, disebutkan ada 7. Ya, ada 7. Tapi jangan dipikirkan bahwa 7 ini langsung semuanya, ya. 7 ini punya apa namanya, tobakot beliau bersama dengan 7 istri beliau. Di awal-awal, jadi kalau disusun itu ada Zainab binti Mas'un, Ummu Kulsum bintu Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulsum bintu Jarwal, Jamilah binti Sabit, Ummu Hakam ibn Haris binti Haris, Atika binti Zaid, Quraibah binti Abu Umayyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada juga Fukaiha. Tapi ahli sejarah lebih banyak menekankan pada 7 wanita ini. Awalnya beliau radhiyallahu anhu sebelum mengenal Islam itu istrinya sekitar 4 atau 3, ya. Yang pertama itu adalah Zainab bintu Mas'un, kemudian yang saya kasih tanda putih Ummu Kulsum binti Jarwal, dan Quraibah bintu Abu Umayyah. Ya, 3 ini disebutkan dalam riwayat, ada 3. Nah, adapun Zainab bintu Mas'un disebutkan bahwa tidak disebutkan apakah dia masuk Islam atau tidak masuk Islam. Yang jelas
Dalam riwayat disebutkan beliau ini meninggal sekitar awal-awal hijrah. Awal-awal hijrah. Terkait apakah beliau masuk Islam ini tidak disebutkan oleh para ahli sejarah. Tetapi yang dua ini ya, Ummu Kulsum bintu Jarwal dan Quraibah bintu Abu Umayyah ya, Quraibah bintu Abu Umayyah ini istri beliau ketika hijrah ikut sampai nanti datang perjanjian Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada perjanjian Hudaybiyah tersebut terjadi gencatan senjata ya. Gencatan senjata itu ada salah satu klausul perjanjiannya adalah jika ada orang-orang Quraisy yang ke Madinah tetapi tidak diizinkan oleh walinya, maka dia wajib dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, ini tidak adil ya. Sebaliknya, jika ada orang-orang muslim dari Madinah atau orang-orang Mekah yang sudah muslim di Madinah, dia kembali ke Mekah, maka dia tidak boleh lagi kembali ke Madinah. Ini tidak adil kan? Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah ini salah satu ayat yang turun adalah perintah melepaskan istri-istri yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Makanya Ummu Kulsum bintu Jarwal dan Quraibah bintu Abu Umayyah dilepaskan atau diceraikan oleh Umar bin Khattab. Jadi habis ya. Maka pada waktu itu beliau kemudian satu lagi istrinya itu Jamilah bintu Sabit ya, Jamilah bintu Sabit. Jadi ada 4. Di awal-awal itu ada 4. Ada Zainab bintu Maz'un, Ummu Kulsum, saya kasih angka 1 ya, 111 ini awal-awal ketika beliau belum masuk ke dalam Islam, itu sudah ada sekitar 4. Tetapi yang 1 itu meninggal di awal-awal hijrah, kemudian yang 2 ini diceraikan. 2 ini diceraikan ketika turun perintah bahwa tidak seharusnya seorang mukmin itu menikah dengan orang kafir, ya. Maka kemudian dilepaskan, dikembalikan kepada keluarganya pada perjanjian Hudaybiyah. Seperti itu. Nah, adapun Jamilah bintu Sabit ini adalah ibu dari Asim yang kita kenal dengan wanita pemerah susu. Ini ibunya, Jamilah bintu Sabit atau Ummu Asim. Ummu Asim ini Jamilah bintu Sabit. Adapun Ummu Hakam ibn Haris binti Haris ini adalah istrinya Ikrimah ibn Abi Jahal. Saya ulang lagi, ini istrinya Ikrimah binti Abu Jahal. Beliau kemudian dilamar oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika Ikrimah meninggal dalam perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab di zaman kekhalifannya Abu Bakar As-Siddiq. Pasca meninggalnya Ikrimah ibn Abi Jahal, maka kemudian Umar bin Khattab berniat kemudian menyelamatkan ya sahabiat ya yang kemudian ditinggalkan oleh suaminya itu Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi dilamar seperti itu. Nah, adapun Ummu Hakam ya, Ummu Hakam tadi. Adapun Atikah bintu Zaid, nah ini kita sudah sebutkan kemarin. Atikah bintu Zaid adalah mantan atau bukan mantan ya. Ya mantan istri dari anaknya Abu Bakar. Yang kita sebutkan kemarin Abdullah ibn Abu Bakar. Abdullah ibn Abu Bakar meninggal dalam perang Taif. Setelah perang Khaibar itu, di perang Taif beliau meninggal, ya. Beliau meninggal, maka Atikah kemudian dilamar oleh Umar ibn Khattab. Jadi kebiasaan para sahabat ketika ada sahabat yang meninggal untuk menyelamatkan, maka langsung dilamar, langsung dilamar. Dan ketahuilah ikhwah, kalau kita baca sirahnya, sirah sahabiah Atikah bintu Zaid adalah sahabiah yang menikahi para syuhada. Yang menikahi para syuhada. Suami pertama beliau adalah Abdullah ibn Abu Bakar As-Siddiq, meninggal di perang Taif. Kemudian suami keduanya adalah Umar bin Khattab, meninggal dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah nanti ya. Setelah meninggal Umar bin Khattab, beliau langsung dilamar lagi oleh Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam, kita tahu siapa? Zubair ibn Awam adalah ibunya Abdullah ibn Zubair, ya, suaminya Asma binti Abu Bakar ya, yang seperti itu. Nah, ketika Zubair ibn Awam meninggal pada perang Jamal, nanti di perang Jamal beliau meninggal. Perang Jamal beliau meninggal dalam peristiwa perang Jamal yang nanti mungkin kita akan bahas dalam sirahnya Ali bin Abi Thalib. Langsung kemudian beliau kemudian dilamar lagi oleh Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Husain juga kemudian meninggal dalam peristiwa Karbala. Itu dibahas dalam zamannya Muawiyah.
Dan tentu ini luar biasa ya. Jadi Atika ini bahkan pun sampai usianya 50 tahun ya masih dilamar oleh para sahabat. Yang luar biasa ya. Atika bintu Zaid seperti itu. Ini sekilas tentang latar belakang istri-istri Umar ibn Khattab, yang jangan dipikir bahwa 7 ini seperti pikiran kita, tidak. 7 ini ada latar belakangnya kenapa dinikahi, dan itu berdasarkan syariat seperti itu. Tentu yang 4 ini di awal memang sebelum kemudian beliau masuk ke dalam Islam sampai kemudian berhijrah dan seterusnya. Baik. Anak dari Zainab bintu Maz'un ada 3, yaitu Abdurrahman, Abdullah, Hafsah. Ini sudah ma'ruf semuanya. Kalau kita ikhwati fillah, kalau Abdurrahman ini antum pernah dengar kisahnya ketika ada anak Umar bin Khattab yang dia dicambuk oleh Amr ibn As. Ini dia namanya. Ini adalah Abdurrahman ibn Umar ibn Khattab. Ketika Abdurrahman berada di zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau kemudian tinggalnya di Mesir bersama dengan Amr bin Al-As. Nah, dalam kisahnya ternyata Abdurrahman ini suatu ketika pernah bersama dengan Abu Sarwah. Abu Sarwah ini salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Mungkin agak kurang ma'ruf namanya. Suatu ketika beliau datang kepada Amr bin As. Ini kisahnya masuk ma'ruf juga ya. Datang kepada Amr bin As menyampaikan keluhannya bahwa dia minta dihukum had karena telah mabuk. Jadi Abdurrahman ini anaknya Umar bin Khattab minta ke Amr bin As untuk kemudian dihukum. Kenapa minta dihukum? Karena mereka merasa dia telah mabuk. Nah, mengetahui hal tersebut Amr bin As menolak. Dia tidak menerima, maka disuruh untuk kemudian pergi. Tetapi karena Abdurrahman bin Umar bin Khattab kekeh untuk kemudian minta dihukum, maka kemudian Abdurrahman singkat cerita dicambuk oleh gubernur Mesir pada waktu itu, yaitu Amr bin As, dicambuk dia. Nah, pada akhirnya ternyata Umar bin Khattab tidak sepakat dengan keputusannya Amr bin As. Kenapa? Karena harusnya anaknya tidak boleh dicambuk di dalam rumah, harusnya dicambuknya di depan khalayak umum. Ini luar biasanya Umar bin Khattab. Singkat cerita, Abdurrahman kemudian dicambuk di depan masyarakat, tetapi yang cambuk adalah langsung Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menyampaikan, "Wahai Amr bin As, engkau telah bermaksiat kepada Allah. Kirimkan Abdurrahman kembali ke Madinah dan berikan dia keledai yang lemah." Jadi dikasih keledai yang lemah. Yang jemput adalah kakaknya Abdullah. Ya, Abdullah ini kalau antum dengar Ibnu Umar, yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Umar. Abdullah ini adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan hadisnya kurang lebih 2600 sekian. Beliaulah ketika dikatakan hadis dari Ibnu Umar, ini yang dimaksud Abdullah Ibnu Umar yang dari anaknya Zainab bintu Maz'un. Nah, Abdullah ini yang kemudian menjemput Abdurrahman untuk dibawa ke Madinah. Sesampainya di Madinah, maka kata Umar, "Wahai Abdurrahman, ya, jangan sangka ya bahwa engkau merasa engkau adalah anaknya khalifah, lantas engkau dihukum di dalam rumahnya Amr bin As." Ini luar biasa Umar bin Khattab. Maka kemudian dia dicambuk lagi oleh ayahnya. Ternyata ikhwati fillah, ketika dicek sebenarnya Abdurrahman ini tidak mabuk sebenarnya, tetapi periwayatannya Abu Sarwah ini adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Sebenarnya mereka tidak mabuk sebenarnya. Mereka sebenarnya sedang mengkonsumsi nabid. Jadi nabid itu ya, kalau nabid seperti kurma yang dimasukkan direndam ke air kemudian bisa diminum. Cuman nabid yang dimaksudnya adalah bukan kurma tapi kismis ya, atau anggur yang direndam itu bisa jadi manis. Tetapi ternyata disebutkan bahwa ternyata nabid yang mereka buat ini setelah diminum terasa memabukkan. Maka ini yang menyebabkan Abdurrahman karena ketakutannya kepada Allah, dia minta dihukum oleh siapa? Oleh Amr bin As. Jadi ternyata bukan mabuk sebenarnya, tapi memang beliau dan Abu Sarwah ini merasa bersalah, takut kepada Allah jangan sampai mereka masuk pada perkara dikatakan sebagai orang yang minum khamar seperti itu. Nah, ini sedikit tentang Abdurrahman. Adapun Hafsah, ya ini sudah ma'rufah ya. Beliau adalah anak Umar bin Khattab yang menjadi ummul mukminin ya.
istri daripada baginda Rasulullah SAW. Ya. Sebenarnya beliau ini suami sebelumnya adalah Khunais ibn As-Sahm. Ya. Khunais adalah salah seorang sahabat yang ikut hijrah. Tetapi di perang Uhud beliau meninggal. Ya, beliau meninggal perang Uhud, pasca perang Uhud. Kemudian Umar bin Khattab meminta atau mencari sahabat yang mau melamar Hafsah. Sampai kemudian datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar menolak. Datang kepada Utsman juga menolak. Karena kesedihan Umar, tidak ada sahabat yang mau menerima anak saya, seperti itu kan. Maka Umar kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Utsman tidak menerima lamaranku, aku ingin menikahkannya dengan Hafsah. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Hafsah akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Ini kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah bahwa Hafsah akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Hafsah. Maksudnya adalah ternyata Hafsah diterima atau dilamar oleh Rasulullah SAW, dan Utsman dinikahkan kepada anaknya Rasulullah SAW. Ini maksud daripada hadis Rasulullah SAW. Dan ini sangat luar biasa kalau kita bahas terkait sirah Hafsah, juga memang banyak kisah beliau, dan beliau merupakan salah satu istri yang pernah ditalak oleh Rasulullah SAW. Pernah ditalak oleh Rasulullah SAW. Tentu ada kisah khususnya seperti itu. Sampai kemudian turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa talaknya kalau bisa dikembalikan. Seperti itu. Sampai kemudian dirujukan kembali oleh malaikat Jibril karena peristiwa tersebut. Ini sangat terbiasa. Ini beliau adalah istri Rasulullah yang kemudian sampai malaikat Jibril turun tangan ya untuk kemudian masuk atau mengembalikan ke pangkuan Rasulullah SAW. Adapun dari Ummu Kulsum, ya, bintu Ali bin Abi Thalib, ada Zaid al-Akbar dan Ruqayyah. Ya. Ummu Kulsum binti Jarwal, ada Zaid al-Asghar, ada Ubaidillah. Nah, Ubaidillah inilah anak Umar bin Khattab yang membalaskan dendamnya ketika beliau radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Jadi orang-orang yang ikut dalam persengkokolan terhadap pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab, Ubaidillah yang kemudian membalasnya seperti itu. Kemudian dari Jamilah bintu Sabit ada Asim. Ya. Asim inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keturunannya adalah Umar ibn Abdul Aziz. Ya, Umar ibn Abdul Aziz. Asim ini menikah dengan anaknya Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini adalah sepupunya Utsman bin Affan. Ya, Marwan bin Hakam ini, jadi nanti agak sedikit ini ya. Nah, hasil pernikahannya dengan anaknya Marwan bin Hakam itu anaknya bernama Laila. Ya, anaknya bernama Laila. Laila yang kemudian nanti menikah dengan Abdul Aziz yang anaknya nanti namanya Umar. Namanya Umar ibn Abdul Aziz, seperti itu. Tentu panjang kisahnya seperti itu ya. Nah, adapun Ummu Hakam bintu Haris Fatimah, ya, ini dari mantan istri daripada Ikrimah bin Abi Jahal, yang kemudian bersama Umar bin Khattab, anaknya adalah Fatimah. Kemudian Atika bintu Zaid Iyad, ya, dan kemudian Quraibah bintu Abi Umayyah, Abdurrahman al-Asghar, Abdurrahman al-Awsat, dan Zainab. Jadi anak beliau lebih dari 10. Makanya dalam peristiwa pelamaran, ya, perempuan atau wanita pemerah susu itu, kalau antum baca kisahnya, dikumpulkan anak-anak laki-laki Umar bin Khattab, ya, ditanyakan siapa yang sudah siap menikah. Makanya Asim yang kemudian angkat tangan, saya wahai ayah. Dia ini yang kemudian menikah dengan anak gadis pemerah susu yang jujur, seperti itu ya. Itu sedikit latar belakang keluarga Umar ibn Khattab. Keluarga Umar bin Khattab yang mereka semua ini masuk ke dalam, anak-anaknya semua ini Islam. Ya, kecuali istri-istrinya ada yang tidak masuk dan ada yang meninggal sebelum kemudian hijrah atau di masa-masa hijrah, seperti itu. Ya, adapun yang 3 dan 2 itu adalah semua adalah para sahabiat. Ciri-ciri fisik beliau radhiyallahu anhu, beliau berkulit coklat, ya. Disebutkan botak di bagian depan kepalanya, ya. Tapi kan pakai imamah, pakai ini kan, seperti itu. Kemudian tinggi beliau itu lebih dari 2 meter, ya. Sampai disebutkan dalam riwayat beliau itu kalau naik kuda kakinya bisa menyeret tanah, ya, saking tingginya beliau radhiyallahu anhu. Berbadan besar, berdada lebar, bersuara lantang, dan kidal, ya, kidal.
Sampai para sahabat menyebutkan Umar bin Khattab ini kalau pegang senjata tidak bisa dibedakan mana kiri mana kanan, tapi yang kuat itu kidalnya, ya. Seperti itu. Sampai dalam riwayat kalau beliau menebas itu sekali tebas bisa terpotong semua badan karena kerasnya, ya, kuatnya, dan berbadan kuat. Nah, ini keutamaan yang ada di Umar bin Khattab. Di antaranya adalah beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga yang telah kita sebutkan di hadis yang lalu juga. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dakhaltul jannah, ya, faida ana biqasrin min dhahab. Faqultu liman hadzal qasr? Qalu li syabin min Quraisyin fadhanantu anni, ya, ana huwa. Faqultu wa man huwa? Faqalu Umar bin Khattab." Ya, ketika beliau, ya, di surga, tiba-tiba aku melihat istana dari emas. Maka aku pun bertanya, untuk siapa ini? Para malaikat pun menjawab, untuk seorang pemuda dari suku Quraisy. Maka Rasulullah menyangka itu dirinya, ya. Aku pun mengira bahwa itu adalah aku. Maka aku bertanya, siapa dia? Para malaikat mengatakan, menjawab Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Dan tentu sangat luar biasa bagaimana kiprahnya Umar bin Khattab. Kalau kita lihat 10 sahabat, kita kembali munculkan Abu Bakar, ya, ini supaya perlu jadi ini perlu dihafal, ikhwah. Kenapa perlu dihafal? Karena nama-nama ini kalau antum tidak hafal di dalam sirohnya, antum akan bingung ketika disebut nama fulan dan seterusnya ada hubungan, ya. Seperti itu. Maka perlu kita hafal ketika disebutkan, oh, kita tahu dia yang mana ini dan seterusnya. Abu Bakar jelas, Umar bin Khattab jelas, Utsman bin Affan jelas, Ali bin Abi Thalib jelas, Thalha bin Ubaidillah, ini yang saya sebutkan kemarin, istrinya Ummu Kulsum, anaknya Abu Bakar. Suaminya Ummu Kulsum, anaknya Abu Bakar. Kemudian Az-Zubair bin Awam, suaminya Asma binti Abu Bakar. Yang kemudian juga dia adalah suaminya adalah siapa? Suaminya Atikah binti Zaid. Seperti itu. Abdurrahman bin Auf, ya, salah seorang sahabat yang saudagar, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, salah seorang sahabat yang nanti ini kalau kita bahas tentang pemanah-pemanah, beliau adalah salah satu pemanahnya Rasulullah SAW. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah istrinya Fatimah bintu Khattab. Suaminya Fatimah bintu Khattab. Berarti iparnya siapa? Iparnya Umar bin Khattab. Ya. Sa'id inilah yang kemudian ditemui oleh Rasulullah SAW, ditemui oleh Umar ketika Fatimah bintu Khattab sedang membawa suhuf, lembaran Al-Quran. Nanti sebentar kita sebutkan. Kemudian Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Jadi 10 sahabat ini, ikhwah, sebaiknya dihafal karena mereka adalah nama-nama yang masyhur, yang mereka ini banyak disebutkan di dalam sirah dan banyak disebutkan di dalam hadis, ya, dalam hadis. Baik. Keutamaan yang berikutnya, ikhwati fillah, mulianya Islam dengan perantara Umar melalui doa Nabi, ya. Jadi Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Ya, apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham? Maksudnya Abu Jahal. Ternyata yang diterima doanya adalah Umar ibn Khattab. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaika bi Abi Jahlin aw bi Umar ibn Khattab. Qala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar ibn Khattab. Sang perawi mengatakan ternyata yang lebih dicintai adalah Umar ibn Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan beberapa perawi yang lain. Baik. Kalau kita lihat, ikhwah, Umar ini, kalau Abu Bakar tadi kita sebutkan latar belakangnya, kemarin kita telah sebutkan bahwa Abu Bakar itu masa jahiliyahnya itu bersih. Tidak minum khamar, tidak tidak menyembah berhala, karena memang bestinya Rasulullah. Memang bestinya Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab beda. Beliau adalah orang atau salah satu pemuka Quraisy yang memang disebutkan yang banyak menyiksa kaum muslimin sebelum kemudian beliau masuk ke dalam Islam. Dikenal, ya, Abu Jahal dan Umar bin Khattab itu. Seperti itu. Bahkan disebutkan, ya, satu ketika Umar bin Khattab ini, kita sebutkan sedikit latar belakang bagaimana sampai beliau masuk ke dalam Islam, perlu, ya. Umar bin Khattab ini kemudian sedang mendapat giliran untuk jaga malam. Jadi di awal-awal kemudian dakwah sirriyah itu,
banyak orang-orang muslim yang kemudian tidak bebas untuk beragama, tidak bebas untuk kemudian menyembah Allah, dan bahkan mereka pun masih sembunyi-sembunyi seperti itu. Maka Umar bin Khattab ini salah seorang yang kemudian sangat membenci Islam. Bahkan saking bencinya itu adalah ketika melihat budak-budak yang sudah masuk Islam, beliau selalu ikut menyiksa, ya, selalu ikut menyiksa budak tersebut. Dan beliau ini salah seorang teman dan karib dekatnya, ya, kerabatnya Abu Jahal, yang ketika berkunjung ke rumah Abu Jahal kan punya banyak budak. Di antara budak-budaknya Abu Jahal itu Sumayyah, kemudian Amr, Yasir, itu budak-budaknya Abu Jahal. Ya, tapi mereka ini masuk ke dalam Islam sampai kemudian disiksa. Nah, Umar ini ketika berkunjung ke rumah Abu Jahal, kerjanya nyiksa, bantu ya, ikut nyiksa karena mereka sudah masuk ke dalam Islam. Nah, satu waktu Umar ini kemudian dapat jatah ronda, ya, di di Mekah pada waktu itu, ronda menjaga orang-orang yang keluar dari Mekah, karena pada waktu itu diketahui bahwa orang-orang muslim sedang mau hijrah. Jadi awalnya awal dakwah Syria itu ada hijrah yang pertama ke Ethiopia, ya, Habasyah. Di antaranya ada 80 sahabat yang kemudian harus keluar karena mereka adalah orang-orang yang kemudian disiksa oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Maka mereka kemudian keluar. Nah, pada waktu itu jatahnya Umar bin Khattab sedang menjaga malam. Ya. Jadi semuanya sebagian sudah keluar. Nah, ada salah seorang dari sukunya, ya, namanya Ummu Abdillah. Nah, Ummu Abdillah ini keluar, tapi dia itu tidak lewat pintu depan. Dia masuk ke mana? Dia naik bukit Abi Kubais. Jadi dia mau supaya tidak kelihatan oleh penjaga yang menjaga malam itu, maka lewat di atas. Maka ketika lewat di atas, ternyata di saat patrolinya Umar sampai sempat melihatnya. Dia dapat. Ya, Umar ini kan termasuk orang yang teliti. Di masa patrolnya, ketika dia melihat ada seorang wanita bersama anak-anaknya dari bukit turun. Ternyata dia lihat Ummu Abdillah. Ummu Abdillah adalah salah seorang wanita dari suku Bani Adi, ya, dari sukunya Umar bin Khattab. Nah, ketika dia mengatakan, mau kemana engkau wahai Ummu Abdillah? Ummu Abdillah mengatakan, kami akan hijrah. Kami tinggal di sini, kalian menyiksa kami. Kami mau sholat, kalian melarang kami. Kami mau keluar, ditahan, seperti itu. Maka saya akan keluar berhijrah berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu Umar kemudian terkaget-kaget melihat, kok bisa perempuan sampai seperti ini? Ya, kok bisa ada seorang perempuan, wanita tua bersama anaknya melewati gunung yang tinggi, ya, Bukit Abi Kubais, hanya untuk kemudian berhijrah. Maka kemudian Umar kemudian terbesit dalam hatinya, sengaja melepaskan daripada Ummu Abdillah tersebut. Tapi dia mengatakan, semoga Allah menyelamatkan engkau wahai Ummu Abdillah. Maka Ummu Abdillah kemudian keluar. Ketika keluar, sempat orang-orang yang 83 orang ini yang pertama kali berhijrah ke Habasyah ini, mereka kemudian menunggu Ummu Abdillah. Mereka mengatakan, wahai Ummu Abdillah, apa yang menyebabkan kau terlambat? Kita sudah mau berangkat, seperti itu kan? Apakah ada orang yang melihat engkau? Kemudian mengatakan, tidak ada yang melihat saya, kecuali satu orang, yaitu Umar bin Khattab. Maka dia katakan, para sahabat pada waktu itu mengatakan, musibah, ya, musibah kalau orang yang lain masih mending, tapi Umar bin Khattab yang lihat, itu sama saya musibah. Maka ada salah seorang sahabat mengatakan, boleh jadi wahai Ummu Abdillah, gara-gara engkau Umar bin Khattab masuk dalam Islam. Boleh jadi wahai Ummu Abdillah, gara-gara engkau Umar bin Khattab masuk dalam Islam. Maka serentak para sahabat yang hadir pada waktu itu mengatakan, kalau Umar bin Khattab masuk dalam Islam, maka unta juga bisa masuk dalam Islam. Ini menunjukkan betapa orang-orang mengatakan tidak mungkin Umar bin Khattab bisa masuk dalam Islam. Ya, karena melihat betapa besarnya andilnya Umar bin Khattab menyiksa para kaum muslimin di awal-awal Islam itu didakwakan oleh Rasulullah SAW. Sampai mereka mengatakan, kalau Umar bin Khattab bisa syahadat, maka unta juga bisa syahadat. Unta juga bisa syahadat. Tidak mungkin seperti itu. Mustahil kata para sahabat pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Melihat hal tersebut, Umar kemudian merasa jengkel dengan dakwanya Rasulullah. Kok bisa sampai ada orang yang tega-teganya berani untuk kemudian meninggalkan Mekah, bahkan sampai berani-beraninya kemudian sampai menaiki gunung, ya. Betapa luar biasanya agama ini, seperti itu. Maka esok harinya apa yang dilakukan? Umar bin Khattab kemudian memakai baju perang, ya. Dia pakai baju perang, kemudian dia bawa senjatanya, bawa pedang.
Jadi disebutkan dalam riwayat bahwa Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat, kalau dia pakai baju perang, ya, kalau dia baju perang berarti dia serius, dia serius. Dan disebutkan dalam riwayat ada dua pemuda yang kalau berburu itu buruannya singa, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah. Umar bin Khattab dan Hamzah kalau berburu itu buruannya singa. Ketika masuk dalam Mekah, digendongnya singa di bahu kanannya, kemudian memegang sebelah kirinya itulah senjata atau pedangnya seperti itu. Nah, esok harinya setelah peristiwa bertemunya dengan Ummu Abdillah, esok harinya Umar bin Khattab bersiap untuk punya niat untuk mau membunuh Rasulullah SAW. Karena kata beliau, gara-gara Rasulullah, gara-gara Muhammad lah yang kemudian menyebabkan orang-orang Quraisy terpecah. Ya. Dia tidak suka, dia jengkel dengan kondisi seperti itu. Harusnya orang-orang Quraisy jangan sampai terpecah. Karena perbuatan Muhammad lah yang menyebabkan orang-orang Quraisy meninggalkan Mekah. Ya, seperti itu. Maka dipakainya baju perangnya, kemudian dibawanya senjatanya, pedangnya, menuju Darul Arqam. Pada waktu itu awal-awal dakwah, para sahabat ngumpulnya di rumahnya Al-Arqam, ya, Al-Arqam, di Darul Arqam seperti itu. Maka ketika berangkat ke Darul Arqam, ada salah seorang sahabat yang sudah masuk ke dalam Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Dia mengatakan, wahai Umar, dia sudah tahu bahwa Umar ini pasti kalau sudah pakai baju perang ini mau kelahi dia, pasti mau kelahi. Kalau bukan mau pergi perang, pasti dia mau kelahi seperti itu. Wahai Umar, engkau mau kemana? Kata sahabat tersebut. Saya ingin ke rumah Muhammad, saya akan membunuhnya. Saya akan membunuhnya karena dialah yang menyebabkan kaum Quraisy terpecah. Maka kemudian mendengar hal tersebut, wah, ini Umar ini serius mau membunuh Rasulullah. Disampaikan, wahai Umar, ketahuilah adikmu, ya, dan iparmu itu mereka telah memeluk Islam. Maka pada waktu itu Umar kemudian tidak jadi ke rumahnya Rasulullah SAW karena kemudian mendengarkan informasi bahwa adiknya masuk dalam Islam. Maka kemudian dia langsung pergi ke rumahnya adiknya. Nah, pada waktu itu di rumah adiknya ada adiknya yaitu Fatimah binti Khattab, kemudian suaminya yaitu Sa'id bin Zaid tadi, kemudian ada Khabbab ibn Arad. Khabbab ini adalah salah seorang sahabat budak yang pernah dilepaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq di awal-awal keislaman. Ya, dia sedang belajar Al-Quran pada waktu itu, dia dakwakan kepada Fatimah dan kemudian Sa'id ibn Zaid ini. Mendengar tersebut, kemudian Umar menuju rumahnya siapa? Menuju rumahnya adiknya. Mendengar suara Umar, adiknya kemudian terburu-buru kemudian menyembunyikan suhuf atau lembaran Al-Quran yang dia dapatkan dari Khabbab ibn Arad. Khabbab kemudian dimasukkan ke dalam kamar. Setelah itu kemudian Umar masuk. Ketika dia masuk, dia katakan, apa yang kalian sembunyikan? Apa yang kalian sembunyikan? Maka dia lihat ada yang disembunyikan oleh Fatimah. Maka kemudian dia berupaya untuk mengambil lembaran yang dipegang oleh Fatimah. Ya. Ketika dia mengambil, Fatimah melawan. Ditamparnya Fatimah kemudian terjatuh. Kata Umar, ya dalam pikirannya dia Umar yang mengatakan, disebutkan dalam riwayat, pikiran Umar mengatakan, orang-orang Mekah saja takut ke dia. Kok adik saya sampai melawan seperti ini? Ya. Adik saya sampai berani melawan saya. Agama apa ini? Ya. Agama apa ini? Sampai kemudian pada saat itu keluarlah suaminya Fatimah berusaha untuk kemudian melarang atau kemudian melerai, bahkan kemudian mau melawan Umar. Ditamparnya kemudian terjatuh juga. Ya. Gak ada yang bisa melawan. Seperti kan Umar kan tangannya besar kan, sekali tampar jatuh seperti itu. Maka Umar kemudian berpikir lagi, merenung dia. Ummu Abdillah sampai kemudian tega melewati Bukit Abi Kubais di malam hari untuk berniat berhijrah. Terus kemudian adik saya, ya adik saya yang kemudian kok bisa-bisanya dia berani lawan saya dan seterusnya. Maka dia berpikir, agama apa sebenarnya ini? Disebutkan diriwayatkan dia kemudian berpikir. Maka dia katakan, coba saya lihat lembaran itu. Ya. Pas mau diambil, dia katakan, Fatimah mengatakan tidak boleh, harus dia mandi dulu. Engkau baru bisa membaca ini setelah engkau mandi. Maka kemudian Umar bin Khattab mandi sebentar. Setelah itu kemudian datang membaca apa yang diberikan oleh Fatimah. Ketika dilihat ternyata surat Toha. Toha, ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Illa, ya pokoknya ayat pertama sampai ayat 8 itu dibacakan bahwa Toha, tidaklah ya aku turunkan Al-Qur'an kepada kau wahai Muhammad untuk engkau bersedih. Dia baca sangat luar biasa sampai kemudian masuk ke dalam hati daripada Umar bin Khattab. Aku mengatakan kepada Fatimah, ya sungguh indah ya perkataan ini. Dia kemudian tadinya suaranya keras ya, dia kemudian mengecilkan suaranya. Dia katakan, di mana rumah Muhammad? Saya mau bertemu dengan Muhammad. Maka pada waktu itu Khabbab yang tadi bersembunyi keluar. Dia tahu bahwa Umar ini
pasti masuk dalam Islam karena dia mungkin masuk dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Karena suaranya sudah mengecil, berarti boleh jadi sudah masuk keimanan dalam dirinya. Maka pada waktu itu Khabbab kemudian keluar mengajak Umar untuk kemudian pergi ke rumah Rasulullah SAW. Bukan, ke Darul Arqam, karena beliau tahu bahwa para sahabat sedang berada di Darul Arqam, tempat tarbiyah awal-awal kali Islam masuk ke Mekah. Maka ketika keluar bersama Umar, ya, tadi kita sebutkan Umar tadi pakai baju perang, ya, sementara Khabbab adalah budak. Orang-orang Quraisy tahu bahwa kayaknya Umar marah ini, ya, marah karena sudah menggunakan baju perang. Kemudian di sampingnya ada Khabbab yang ditahu Khabbab ini adalah salah seorang Muslim yang sudah Muslim, ya, seperti itu. Maka orang-orang ketika melihat Umar, luar biasa, berarti Umar akan mau membunuh siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu sahabat yang sedang di rumah Al-Arqam melihat Khabbab bersama Umar, ya, dari jauh disampaikan informasi bahwa Khabbab ditawan oleh Umar, ya, ditawan oleh Umar. Maka pada waktu itu kata Rasulullah, sahabat kemudian disuruh Rasulullah untuk kemudian tenang, ya, untuk tenang. Sampai kemudian Hamzah mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan dia masuk. Ya, pada waktu itu Hamzah sekitar beberapa hari sebelumnya sudah masuk dalam Islam. Ya. Kata Hamzah, wahai Rasulullah, kalau dia punya niat baik ya kita ladenin. Ya, kalau ini Hamzah juga orangnya kan kalau dalam bahasa kita rewa, ya, seperti itu. Nah, kata Rasulullah, tidak wahai Hamzah, biarkan saya berbicara dengan Umar. Nah, pada waktu itu Umar kemudian masuk. Ketika masuk, maka Rasulullah SAW langsung memukul pundaknya Umar. Sampai mau dipukul, dikatakan, wahai Umar, bukankah atau tidaklah saatnya engkau kemudian mengakui kerasulanku? Engkau mengakui Rasulullah dan kemudian mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipukul pundaknya Umar sebanyak 3 kali. Sampai kemudian Umar terjatuh, ya, dengan suara keras. Rasulullah SAW, tidakkah saatnya engkau kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wahai Umar? Ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Umar mengatakan di kali yang ketiga, ketika ditepuk oleh Rasulullah SAW, tidakkah saatnya engkau kemudian beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah dan Rasulnya, wahai Umar? Maka Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada waktu itu kemudian Umar berislam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang hadir kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Ya, jadi di rumah Darul Arqam langsung kemudian terdengar suara yang sangat keras, ya, suara takbir daripada para sahabat. Dan ini sangat luar biasa, menyebabkan orang-orang, ya, berbahagia dengan masuknya Islam. Masuk Islamnya Umar yang dikenal bahwa Umar adalah salah seorang sahabat yang banyak menyiksa kaum muslimin. Nah, ketika kemudian masuk dalam Islam, Umar ini sifatnya langsung ada tanda tanya yang besar. Langsung dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Maka pada waktu itu Rasulullah mengajarkan, yang pertama kali diajarkan adalah tauhid. Diajarkan tentang berhala, diajarkan tentang larangan untuk kemudian menyembah berhala, larangan kemudian untuk berlaku syirik dan seterusnya. Awal-awal seperti itu. Beberapa kaidah-kaidah Islam kemudian diberikan ilmu kepada Umar. Awal-awal kali kemudian ketika Umar meminta diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu belum cukup beberapa menit, belum lama mendapatkan ilmu dari Rasulullah, Umar mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kita benar? Benar wahai Umar. Bukankah Islam ini adalah agama yang benar wahai Rasulullah? Benar wahai Umar. Nah, kemudian, lantas kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kata Umar, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kita harus sampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan bahwa agama ini yang benar. Kata Rasulullah, belum ada wahyu dari Allah, wahai Umar. Maka kemudian Umar menahan dirinya untuk kemudian keluar seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan? Umar menyampaikan kepada para sahabat, siapa di antara orang-orang Quraisy yang paling sering menyakiti kalian selain saya, seperti itu. Maka para sahabat mengatakan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini sahabatnya Umar sekaligus omnya kan, seperti itu. Maka kemudian Umar pada waktu itu ketika mendengarkan bahwa Abu Jahal yang sering menyiksa mereka, maka Umar kemudian yang pertama kali dia pergi temui Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ini adalah orang yang paling dekat dengan Umar, teman karibnya sekaligus kerabat terdekatnya. Maka kemudian Umar pergi ke rumah Abu Jahal, dia katakan, sampai ke rumah Abu Jahal, disampaikan. Kemudian sampai ke rumah Abu Jahal kemudian menerima siapa? Umar bin Khattab. Abu Jahal mengatakan, selamat datang wahai Umar. Umar kemudian mengatakan, ketahuilah wahai Abu Jahal, ketahui apakah engkau tidak mengetahui? Saya ingin menyampaikan satu berita kepada engkau wahai Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, ada apa wahai Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung kemudian kata Abu Jahal, tabban lak. Langsung kemudian ditutup rumah Abu Jahal. Kaget Abu Jahal karena melihat
teman dekatnya masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah itu Abu Umar kemudian kembali ke Darul Arqam mengatakan, wahai Quraisy, wahai para sahabat, siapa yang kalian tahu yang paling sering menyebarkan berita hoax atau menyebarkan berita seperti itu? Maka para sahabat mengatakan Jamil bin Muammar, ya, Jamil bin Muammar. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab cari Jamil. Dia cari Jamil, wahai Jamil, ya, pada waktu itu Jamil sedang duduk, sampaikan, wahai Jamil, ketahuilah saya telah masuk dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Ibnu Umar, Jamil belum sempat melihat mukanya Umar, dia kemudian langsung berteriak, wahai Quraisy, Umar bin Khattab telah masuk dalam Islam. Jadi langsung dia berteriak, kalau sekarang mungkin medianya ya, sekarang ini mungkin dia adalah media seperti itu. Dan dia menyampaikan berita bahwa Umar masuk ke dalam Islam. Maka pada waktu itu ikhwati fillah, pada waktu itu orang-orang Quraisy berkerumun, kumpul dan kemudian belasan orang mengeroyok siapa? Umar. Awal kali masuk dalam Islam, Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di depan Ka'bah. Ya, disaksikan oleh Jamil bin Muammar yang kemudian menyebarkan seantero Mekah, ya, seantero Quraisy yang kemudian mendengarkan, mengetahui bahwasanya Umar telah masuk ke dalam Islam. Sampai kemudian orang-orang Quraisy mengutus orang-orang khusus untuk melawan Umar. Maka pada waktu disebutkan dalam riwayat dari pagi sampai sore orang-orang tersebut melawan Umar kelahi, ya. Dari pagi sampai sore ini kalau kita baca riwayatnya, ini tidak masuk akal. Orang berkelahi dari pagi sampai sore. Sampai disebutkan ketika Umar capek, maka ditangkap satu yang pemuka atau tokohnya, kemudian diduduki, kemudian dikatakan, sampaikan ke mereka, kalau nggak berhenti saya colok matamu seperti itu. Sampai kemudian bubar pada waktu itu. Besoknya lagi Umar kemudian ulang, datang depan Ka'bah, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kelahi lagi, ya. Selama 3 hari berkelahi. Jadi orang-orang Quraisy tidak bisa mengalahkan Umar. Hari keempat tidak ada lagi yang kemudian bisa melawan Umar, karena Umar memang luar biasa, ya, sangat luar biasa. Baik, ini sedikit tentang bagaimana kisah Umar kemudian, makanya dikatakan Al-Faruq karena beliau bisa membedakan yang hak dan yang batil. Benar-benar salah, itulah Umar. Haram, halal, itulah Umar. Dan banyak riwayat menyebutkan tentang bagaimana ayat yang membenarkan pendapat Umar karena perbuatannya itu, ya. Sampai-sampai disebutkan ikhwati, laki-laki yang ditakuti oleh setan yang masyhur adalah Umar. Umar itu kalau jalan di satu tempat, satu sisi, maka setan akan berjalan di sisi yang lain. Ya, ini sangat luar biasa Umar. Sampai ikhwah, Umar ini disebutkan ketika datang peristiwa hijrah, Umar sebenarnya tidak mau hijrah karena kan ya siapa Umar, ya? Siapa yang bisa kalahkan Umar, ya? Dan ditahu dia adalah seorang tokoh yang kemudian sangat berpengaruh di Mekah. Tapi peristiwa itu datang perintah untuk hijrah. Maka semua orang-orang muslim harus berhijrah. Sampai pun juga siapa? Umar pun harus berhijrah. Akhirnya kemudian disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa tidak ada satupun seorang muslim yang keluar atau berhijrah meninggalkan Mekah kecuali bersembunyi-sembunyi. Kecuali Umar. Satu-satunya sahabat yang keluar atau hijrah meninggalkan Mekah, dia tidak sembunyi-sembunyi. Disebutkan di riwayat Ali bin Abi Thalib menyebutkan Umar kemudian sebelum hijrah dia pakai bajunya, kemudian ambil pedangnya, ya, kiri kanan. Setelah itu kemudian ke Ka'bah. Di Ka'bah dia tawaf 7 kali tawaf. Setelah itu dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia temui semua pemuka-pemuka Quraisy. Ya, sebelumnya dihina dulu kan, disampaikan. Sebelum dia hina disebutkan kepada orang-orang Quraisy yang hadir pada waktu itu, dia katakan, wahai Quraisy, ya, siapa di antara kalian yang ingin orang tuanya bersedih karena anaknya meninggal, atau yang ingin istrinya jadi janda, atau yang ingin anaknya jadi yatim, maka silakan dia menghadang saya akan berhijrah pada hari ini. Ya, silakan temui saya di lembah ini, ya, di belakang lembah ini saya akan berhijrah pada hari ini. Jadi beliau sampaikan tersebut terang-terangan. Dan pada waktu itu tidak ada satupun orang Quraisy yang berani menghadang keluarnya Umar bin Khattab, ya. Karena Umar bin Khattab termasuk hamba atau sahabat yang benar-benar berani untuk kemudian menghadapi para orang-orang Quraisy. Makanya dikatakan Umar bin Khattab ini jangankan manusia, setan saja takut, ya. Setan saja takut kepada Umar bin Khattab karena pribadi beliau yang sangat kuat dan kemudian berani untuk kemudian melawan kezaliman atau bahkan kemungkaran seperti itu. Kemudian sahabat dekat Nabi, ini sudah jelas, ya. Sahabat dekat Nabi yang disebutkan riwayat, ya, kalau beliau
Rasulullah SAW menyebutkan satu hadis, kebanyakan hadisnya menyebutkan antara Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang terakhir mungkin sedikit ya, diberi ilham dan firasat yang kuat ya. Tadi yang saya sebutkan bahwa banyak ayat yang menyetujui perbuatannya Umar ya. Sampai bahkan ada pendapat Rasulullah yang kemudian tidak diterima oleh Allah dan lebih diterima pendapatnya Umar. Ya, bahkan tentang pengharamannya khamar itu dari pendapatnya Umar. Wajibnya hijab dari Umar. Kemudian meninggalkan atau tidak menyolati orang-orang kafir atau orang-orang munafik dari Umar. Banyak sekali ayat-ayat yang menyepakati Umar. Termasuk diantaranya ketika terjadi tawanan Badar, ya, ketika terjadi tawanan Badar, satu ayat yang turun terhadap Umar karena beliau adalah salah seorang sahabat yang berbeda pendapatnya dengan semua sahabat. Jadi ketika terjadi perang Badar, sedikit ya satu ini, ada tawanan perang. Tawanan perang ini yang kemudian mereka harusnya ini kemudian dibunuh, ya. Tapi sahabat kemudian diantaranya Abu Bakar mengatakan, jangan ya Rasulullah, sebaiknya dia jangan dibunuh. Tawanan ini tidak dibunuh, tetapi tawanan ini ditebus atau bahkan mereka dikembalikan kepada keluarganya, seperti itu. Semua sahabat pendapatnya seperti itu. Sahabat kebanyakan pendapatnya jangan dibunuh. Ketika diminta pendapatnya Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau saya kata Umar, kalau saya tawanan ini, cari tawanan yang mereka dekat dengan kerabat dengan saya, apakah dia sepupu saya, atau bahkan dia adalah om, atau bahkan kerabat terdekat dengan saya, datangkan kepada saya akan pegang lehernya. Ini pendapat Umar. Kalau yang lain sahabat, itu dikembalikan atau bahkan pakai tebusan. Tapi Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau bagi saya, tawanan ini, cari yang paling dekat dengan kerabat, cari kerabat yang dekat dengan saya, apakah dia om saya atau sepupu saya. Kalau dia kemudian termasuk yang ikut dalam perang ini, saya akan penggal. Ini pendapatnya Umar. Maka pada waktu itu Rasulullah condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Sampai kemudian turunlah ayat ini. Bahwa tidaklah sepatutnya bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Ini yang menyebabkan kemudian Nabi Rasulullah SAW menangis. Dan kemudian Abu Bakar juga menangis karena kemudian mengambil pendapat yang mungkin bukan salah, tapi pendapat yang berbeda dengan Umar. Bahkan Umar pun ketika melihat Rasulullah menangis, beliau juga menangis. Sambil mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Wahai Umar, telah turun ayat yang sesungguhnya ayat tersebut membenarkan pendapat dan menyalahkan atau bahkan menyalahkan pendapat kami. Baik, ini mungkin kurang lebih ya. Masih ada beberapa yang lain, tapi kita tidak bisa sebutkan. Termasuk juga paling tegas dalam masalah hak dan batil ini adalah Umar. Salah, benar-benar, haram, halal. Sehingga kemudian dikatakan al-Faruq, ya, al-Faruq. Adapun meninggalnya beliau, ya, beliau adalah seorang yang meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya, ketika beliau sedang sholat subuh bersama para sahabat dan meninggal dunia pada 25 Dzulhijjah atau tahun 23 Hijriah bertepatan dengan 3 November tahun 644 Masehi dengan durasi kekhalifahan beliau itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Dari tahun 13 Hijriah, ya, akhir masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq sampai tahun 23 Hijriah. Tentu sangat banyak kisah di masa kekhalifahan beliau yang kita tidak sebutkan. Paling tidak kita sudah tahu bagaimana biografi secara umum dari sahabat Umar ibn Khattab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.